Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan mempelajari kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan itu merupakan materi prasyarat, materi yang sangat penting untuk kalian nantinya akan mempelajari peluang. Sekarang apa saja yang ada di dalam kaidah pencacahan? Yang pertama, jelas yaitu definisi. Yang kedua adalah ada istilah percobaan dan hasil percobaan. Yang ketiga ada aturan penjumlahan, ada aturan perkalian, ada filling slot, ada faktorial, kemudian permutasi dan kombinasi. Ini adalah materi prasyarat sebelum kalian masuk pada peluang. Sebelum masuk pada definisi, coba Bu Ani akan memberikan beberapa contoh ya. Yang pertama ini. Tim Olimpiade Matematika akan menentukan kostum yang akan digunakan dalam kompetisi. Dua motif atasan yaitu batik dan polos, sedangkan 2-3 celana warna hitam, coklat, dan biru. Variasi kostum yang akan dipakai dalam olimpiade tersebut adalah, coba kalian pikir terlebih dahulu ya, variasi kostum yang mungkin bisa dipakai itu ada berapa dan disebutkan. Kita lihat ya, atasan, kemungkinan atasan ada dua, yaitu ini batik dan polos ya. Kemudian celana ada dua, ada tiga, hitam, coklat, dan biru. Kombinasi yang mungkin dari batik bisa berpasangan dengan hitam, dari batik bisa berpasangan dengan coklat, atasan polos bisa berpasangan dengan hitam ya, atasan polos bisa berpasangan dengan coklat, dan atasan polos bisa berpasangan dengan biru. Berarti ada 6 kombinasi yang bisa dipilih. Ya, ada kemungkinan 6. Ini tadi dengan menggunakan diagram pohon. Kita bisa menggunakan matrik. Nah, kita bentuk menjadi 2 kolom. Kolom ini berisi hitam, coklat, dan biru. Kolom berikutnya adalah batik dan polos. Kita ketemukan baris hitam, kolom batik, baris hitam, kolom polos, baris coklat, kolom batik, dan seterusnya. Hasilnya sama persis. Tergantung kalian mau pilih yang mana cara menghitungnya. Kalau lebih mudah dengan diagram pohon, kalian bisa menggunakan diagram pohon. Kalau dengan tabel dibuat menjadi matrik, lebih mudah, ya terserah kalian mau pakai yang mana. Dari contoh ini, coba kalian bisa mengambil kesimpulan tentang definisi daripada kaidah pencacahan. Ya. Kaidah pencacahan atau counting rules didefinisikan sebagai suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan. Untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Percobaan dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang memberikan beberapa kemungkinan hasil. Sebagai contoh, kita bisa melakukan percobaan. Kalau tadi pada contoh awal itu percobaan mengkombinasikan antara atasan dan bawahan, bisa saja kita melakukan percobaan misalkan melempar sekeping mata uang sebanyak 1 kali atau beberapa kali. Selanjutnya, ya, ada sebuah permasalahan. Ahmad
Budi dan Chandra adalah teman satu kelas. Rumah Budi berada di antara Ahmad dan Chandra. Dari rumah Ahmad ke rumah Budi ada 5 jalan yang dapat dilewati. Sedangkan dari rumah Budi ke rumah Chandra ada 4 jalan yang dapat dilewati. Dari soal ini bisa menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Ya, salah satunya ini. Budi akan meminjam catatan ke rumah Ahmad atau Chandra. Berapa jalan dan sebutkan yang dapat dilalui Budi. Ya. Untuk mempermudah ini, kalian supaya tidak membaca soal cerita ini, kalimat ini berulang kali, maka harus dibuat menjadi sebuah bagan atau diagram atau apapun itu, yang penting kalian mudah untuk membacanya, untuk menganalisanya. Nah, sekarang kita akan membentuk bagan supaya lebih mudah anak-anakku sekalian. Nah, dalam soal yang tadi kita buat bagan supaya kalian lebih mudah memahami. Nah, tadi ada rumah Ahmad, ada rumah Budi, ada rumah Chandra. Dari rumah Ahmad ke rumah Budi ada berapa jalan yang bisa dilalui? Ada 5 jalan. Kita beri nama, misalkan jalan itu adalah A, B, C, D, dan E. Dari rumah Budi ke rumah Chandra ada 4 jalan. Kita beri nama yang berbeda. Kalau tadi A, B, C, dan seterusnya, kita beri nama 1, 2, 3, dan 4. Kalau ada bagan seperti ini, apapun pertanyaannya, nanti kalian bisa menjawab tanpa harus melihat, membaca soal yang tadi. Nah, sekarang pertanyaan pertama. Budi akan meminjam catatan ke rumah Ahmad atau Chandra. Berapa jalan dan sebutkan yang dapat dilalui Budi. Nah, ini Budi. Ya. Jalan ke rumah Ahmad ada 5, yaitu A, B, C, dan E. Ini rumah Budi. Jalan ke rumah Chandra ada 4. Maka banyaknya kemungkinan jalan yang bisa dilalui oleh Budi ada 5 dan 4. Nah, 5 ke rumah Ahmad dan 4 ke rumah Budi, sehingga 5 ditambah 4 ada 9. Ya. Sekarang pada pertanyaan yang kedua. Chandra ingin ke rumah Ahmad dengan melewati rumah Budi. Berapa banyak variasi jalan yang dapat dilalui Chandra? Si Chandra mau ke rumahnya si Ahmad. Ya, tetapi harus lewat rumahnya Budi. Nah, kemungkinannya gimana? Chandra lewat jalan pertama, kemudian dari rumah Budi lewat jalan A. Chandra dari rumah lewat jalan 1, ke rumah Budi lewat B, sehingga 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, dan seterusnya. Sampai 4A, 4B, 4C, dan seterusnya. Sehingga ada 20 jalan yang bisa dilewati Chandra menuju rumahnya Ahmad. Nah, pada soal yang pertama tadi, soal A, itu yang disebut dengan kaidah penjumlahan. Ya. Diketahui kejadian pertama mempunyai M hasil yang mungkin, dan kejadian kedua mempunyai N hasil yang mungkin. Jika salah satu dari 2 kejadian tersebut harus terjadi, maka hasil yang mungkin adalah M plus N. Ya. Contoh yang kedua tadi adalah kaidah perkalian. Ya, didefinisikan, diketahui kejadian pertama mempunyai M hasil dan kejadian 2 mempunyai N hasil yang mungkin jika kedua kejadian tersebut harus terjadi. Jika kedua kejadian tersebut harus terjadi, kuncinya di sini. Maka banyaknya hasil yang mungkin adalah M kali N. Kalau pada kaidah penjumlahan hanya salah satu dari semua kejadian itu,
maka M plus N. Kalau kaidah perkalian, intinya kedua-duanya harus terjadi. Kita lanjutkan. Ini tadi. Ya. Sekarang dari soal yang sama, ya. Ada sebuah pertanyaan lagi. Suatu hari Chandra akan pergi ke rumah si Ahmad, lalu kembali lagi ke rumahnya melewati rumah Budi. Nah, itu deskripsinya. Pertanyaannya adalah, berapakah banyak variasi jalan yang dapat dilalui Chandra? Chandra akan ke rumahnya Ahmad, sama. 4 kali 5, ya, 4-nya itu dari Chandra ke rumah Budi ada 4, dari rumah Budi ke rumah Ahmad itu ada 5, kemudian balik lagi, dari rumah Ahmad ke rumah Budi ada 5, dari rumah Budi ke rumah Chandra ada 4, dikalikan ada 400. Sekarang pertanyaan kedua. Berapakah banyak variasi jalan yang dapat dilalui Chandra jika saat berangkat dan kembali tidak boleh melalui jalan yang sama? Kita lihat. Chandra mau ke rumah Budi, ada 4 kemungkinan. 4. Kemudian Budi ke rumah Ahmad ada 5. 4 dikalikan 5. Sekarang mau balik lagi, dia mau pulang, tetapi tidak boleh melalui jalan yang sudah dilalui. Otomatis kalau sudah lewat jalan A, tidak boleh lewat jalan A. Kemungkinannya dia bisa lewat jalan B, C, D, dan E. Nah, sehingga ya, yang semula dari rumah Ahmad ke rumah Budi itu ada 5, berkurang 1 karena yang pertama udah dilalui, dikalikan 4. Dari rumah Budi ke rumah Chandra yang semula itu ada 4 jalan, karena sudah dilalui 1 jalan, maka hanya ada 3 jalan yang tersisa, maka dikalikan 3. Sehingga 4 kali 5 kali 3 kali 4 ada 240 variasi jalan yang bisa dilakukan oleh Chandra. Kita lanjutkan. Nah, sekarang filling slot, pengisian tempat. Kita ambilkan contoh soalnya aja biar kalian lebih mudah memahami. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibentuk bilangan ribuan. Tentukan A, banyaknya bilangan ribuan yang dapat dibentuk. Sekarang kita lihat. Bilangan ribuan itu membutuhkan 4 angka. Saya tulis di sini, saya beri kotak di sini ada 4 angka. Nah, ada syarat di situ. 0 sampai dengan 6 itu banyaknya bilangan ada 7. Pada kotak yang pertama hanya bisa ditempati oleh 6 bilangan. Kenapa? Karena yang menentukan ribuan itu adalah bilangan pertama. Semua bilangan boleh diletakkan pada kotak pertama, kecuali 1 bilangan, yaitu 0. Sehingga di sini bisa ditempati oleh 6 bilangan. Kotak yang kedua bisa ditempati oleh berapa bilangan? 7. Semua bilangan bisa diletakkan di sini. 0 boleh, 1 boleh, dan seterusnya. Demikian juga seterusnya pada kotak yang ketiga bisa diletakkan 7 bilangan. Kotak yang terakhir adalah 7 bilangan. Apakah variasi bilangannya dapat dibentuk itu jumlahnya 6777? 6.777? Bukan. Ini hanya untuk memberikan ilustrasinya saja. Variasi bilangan yang dibentuk adalah 6,
kali 7 kali 7 kali 7. Nah, ada 2058 variasi bilangan. Pada soal yang kedua, banyaknya bilangan ribuan yang terdiri dari angka yang berbeda. Kalau yang pertama angkanya boleh sama, artinya Bu Ani bisa membentuk bilangan itu misalkan 6.777 boleh, atau 6.261 boleh, walaupun ada angka yang sama. Sekarang pada pertanyaan yang B tidak boleh angka itu, misalkan 6.161, tidak boleh karena ada angka kembar. Nah, coba difikirkan dulu. Caranya sama, kita buat 4 kotak karena ribuan. Kita buat 4 kotak karena ribuan. Sama, kotak yang pertama 0 tidak boleh, berarti hanya 6 bilangan yang bisa diletakkan pada posisi pertama. Nah, yang kedua, semuanya itu bilangannya ada 7, sudah 1 diletakkan pada bilangan pertama, maka pada bilangan kedua hanya ada 6 bilangan yang bisa diletakkan. Pada bilangan yang ketiga atau kotak ketiga ada 5 bilangan. Yang keempat ada 4 bilangan. Sehingga hasilnya adalah 6 kali 6 kali 5 kali 4 ada 720 variasi bilangan yang dapat dibentuk. Pertanyaan yang ketiga, banyaknya bilangan ribuan ganjil. Sekarang ada kata-kata ganjil. Ya. Maka kalau ada kata-kata ganjil, bilangan yang dilihat adalah angka yang terakhir. Nah, kita sama caranya, kita sediakan 4 kotak. 4 kotak. Nah, bilangan pertama atau kotak pertama itu adalah 6 bilangan yang bisa diletakkan di sini, ya, 0 tidak boleh. Nah, sekarang kotak yang terakhir yang menjadi perhatian kita ada kata-kata ganjil, ya. Ganjil 1, 3, 5. Ini menjadi 3. Nah, banyaknya 3. Ya. Selanjutnya, pada bilangan yang kedua, karena yang sudah dipakai itu pada kotak pertama dan kotak keempat, maka 7 dikurangi 2 tinggal 5 bilangan. Nah, kotak yang ketiga ada 4 bilangan yang bisa digunakan atau yang diletakkan. Sehingga jumlahnya itu ada berapa? Ada berapa? Hitung sendiri. Ya. Nah, sekarang soal yang keempat. Banyaknya bilangan ribuan yang nilainya lebih dari 3000. Nah, untuk menentukan ribuan yang lebih dari 3000, nah, 3000. Nah, itu yang menentukan adalah bilangan pertama. Karena lebih 3000, berarti bilangan yang bisa diletakkan pada kotak pertama atau bilangan pertama otomatis harus di atas 3. Karena 3000 bla bla bla. Nah, ada berapa banyak bilangan? 3, 4, 5, 6. Berarti ada 4 bilangan. Karena di sini tidak ada keterangan bilangannya boleh sama atau tidak, maka di sini kita 7, 7, 7. Bisa dipahami? Ya, berarti hasilnya 4 kali 7 kali 7 kali 7. Contoh yang kedua. 2 kelompok anak harus mengirimkan 2 orang masing-masing seorang anak. Kelompok 1 terdiri dari 5 anak laki-laki, 7 orang perempuan. Kelompok kedua terdiri dari 4 orang laki-laki dan 6 orang perempuan.
pertanyaannya adalah berapa banyaknya cara pemilihan dua orang tersebut. Nah, kita tulis dulu, kita simbolkan dulu. Kelompok di sini ya. Kelompok 1. Kelompok 1 laki-lakinya ada 5. Kelompok 2, perempuannya dulu. Perempuannya ada 7. Kelompok 2 terdiri dari 4 laki-laki, laki-lakinya 4, dan perempuannya 6. Harus diambil 1 dari masing-masing kelompok 1. Berapa banyak cara pemilihan dua orang tersebut? Kelompok 1 itu terdiri dari 12 orang, ya. Kelompok 2-nya itu ada 10 orang. Maka banyaknya cara untuk memilih dua kelompok tersebut adalah 12 kali 10, 120. Yang B, berapa banyak pemilihan dua orang tersebut jika harus berpasangan? Nah, sekarang ada syarat. Nah, syaratnya adalah laki-laki dan perempuan. Artinya, kalau dari kelompok 1 itu sudah laki-laki, berarti dari kelompok 2 harus perempuan. Demikian juga sebaliknya. Kalau dari kelompok pertama itu perempuan, dari kelompok 2 itu harus laki-laki. Ada berapa variasi atau kombinasi yang dapat dihasilkan? Nah, kita ambil kemungkinan dulu. Kemungkinan pertama. Nah, kemungkinan pertama dari kelompok 1 itu perempuan 7. Dari kelompok 2 laki-lakinya. Maka 7 kali 4, 28. Nah, kemungkinan yang kedua dibalik. Dari kelompok pertama laki-laki ada 5. Kemudian kelompok kedua ada perempuan ada 6. 5 kali 6, 30. Apakah berhenti sampai di sini? Tidak. Harus dijumlahkan. Nah, berarti variasinya yang pertama itu ada 28 cara, yang kedua ada 30 cara, sehingga ada 58 variasi pembentukan kelompok. Contoh yang ketiga, dari huruf-huruf kata A, D, N, I disusun kata-kata yang berlainan. Disusun kata-kata yang berlainan. Kebetulan saja pada soal ini huruf-hurufnya tidak ada yang sama. A, D, dan N, I. Tidak ada yang sama. Kebetulan berbeda. Berarti berapakah banyak kata yang dapat dibentuk? Nah, sama caranya. Karena di sini itu ada 4 huruf. Nah, maka ya ada kata-kata berlainan, maka kotak pertama berisi 4, kotak kedua berisi 3, dan seterusnya. Sehingga ada 24 susunan kata yang bisa dibentuk. Nah, untuk yang kedua, ini agak sedikit naik tingkat kesulitannya. Berdasarkan urutan alfabetik, pada urutan keberapakah kata Dina? Ilustrasinya seperti ini. Berdasarkan urutan alfabetik. Nah, berarti urutan abjad. Otomatis yang pertama adalah A dulu. Nah, kita harus mengelis, artinya mengurutkan. Nanti muncul kata-kata Dina itu pada urutan yang keberapa. Nah, cara yang paling mudah itu dengan diagram pohon. Ya. Nah, sekarang untuk tahu urutannya Dina itu, D-I-N-A itu pada urutan keberapa sesuai alfabetik, maka kita membuat sebuah diagram pohon dulu. A. Nah, setelah A, kita lihat D, N, I dulu ya, I baru N. Nah, dari D ini ya urutan alfabetiknya adalah I dan N. Nah,
Ini kebalik, seharusnya I-nya di atas, ya ini kita tukar, seharusnya I-nya di atas, nggak apa-apa. Nah, kemudian N. Sama dengan I ini. Nah, setelah I, kemungkinannya itu adalah, oh ya ini kita, setelah I, kemungkinannya itu nanti adalah di sini, apa setelah I? A, I, D, N, dan seterusnya. Di sini nanti ada 2. Nah, di sini juga nanti ada 2. Nah, sekarang kita fokusnya pada Dina. Berarti yang pertama huruf D. Setelah huruf A tuntas semuanya, itu baru huruf D. Nah, D, A, kemudian I, kemudian N. Nah, karena kata-kata Dina, maka fokus kita dari D ke I. Nah, I di sini akan, setelah I akan muncul, di situ ya, akan muncul apa setelah I? Bisa A, bisa N. Karena alfabetik maka harus A terlebih dahulu, kemudian baru N. Nah, setelah N baru A. Nah, dari sini sudah ada gambaran urutan keberapa kata-kata Dina itu akan keluar. Kita lihat dari alfabet A ada 6. Ini ke sini 6 urutan. Kemudian dari D kita lihat A. A ada 2 urutan. Ya. Kemudian di sini tambah 1, 1. Berarti pada urutan ke-10 kata-kata Dina baru muncul. Mudah kan anak-anakku ya? Nah, yang penting kalian memahami soal, memahami konsepnya. Ya, ini baru floating slot. Ya, nanti akan kita lanjutkan pada contoh-contoh soal berikutnya. Ya, selamat belajar. Kemudian tugasnya nanti dikerjakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.